Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalia Zaitun. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran inovasi yang saya buat untuk memenuhi tugas lesson planning pelajaran yang saya paparkan di sini di SMP 11 PGRI Bogor dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 1, alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 kali pertemuan 1 minggu. Judul bab What time is it? Materi pokok nama hari, bulan, dan tanggal. Di sini saya paparkan 3 pertemuan. Pertemuan pertama, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama hari. Pertemuan kedua, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama bulan. Lalu pertemuan ketiga, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait angka kardinal dan ordinal. Di sini ada 4. Pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya, lalu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak dengan menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama 3.3 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama hari, bulan, nama-nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan kosakata terkait angka kardinal dan ordinal. Di sini untuk indikatornya ada 3.3.1 menentukan fungsi sosial teks, interaksi transaksional lisan dan tulis melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu 3.3.2 menentukan struktur teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu 3.3.3 menentukan unsur kebahasaan teks transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi tentang nama hari, bulan, waktu, hari dalam waktu dalam bentuk angka, tanggal sesuai dengan konteks penggunaannya. Yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Adapun indikator yang ada 2, yaitu 4.3.1 menyusun teks transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama hari, bulan, nama waktu dalam bentuk hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal secara tulis dengan perhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. 4.3.2 mendemonstrasikan teks transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal secara lisan dengan perhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Terbiasa bersyukur kepada Allah dengan diperlihatkan semangat belajarnya, peserta didik terbiasa berperilaku santun, jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam
komunikasi transaksional, dan menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, cinta damai dalam 3, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi yang terkait nama, hari, bulan, nama, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan kata-kata terkait angka, kardinal, dan ordinal. Itu laptop, proyektor, sound speaker, bluetooth, video, lagu, name of the day, name of month, angka ordinal dan kardinal diambil dari YouTube. Kedua yaitu flashcard, gambar atau gambar-gambar, name of the days, name of months diambil dari Pinterest. Lalu sumber belajar dari buku teks bahasa Inggris SMP atau MTS kelas 7 When English Ring a Bell, Kemendikbud RI edisi revisi 2017. Di sini ada dokumentasi yang saya paparkan di sini, video YouTube, name of the days, name of month, lalu ada flashcard, contoh flashcard dari Pinterest untuk name of the day, name of month, dan buku bahasa Inggris When English Rings a Bell kelas 7 SMP. Interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama hari. Untuk kegiatan pendahuluan 15 menit, dengan mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, lalu menyampaikan garis besar cangkupan materi yang akan dilakukan, lalu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan, lalu mengajak siswa untuk menyanyikan names of the days. Dilanjut dengan kegiatan inti yaitu 60 menit. Siswa diberi motivasi atas rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi komponen elektronika dengan cara melihat, mengamati, mendengarkan, membaca melalui tayangan yang ditampilkan, yaitu tentang interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama hari. Di sini siswa mengamati video yang ditayangkan yang sebelumnya sudah disediakan dari YouTube. Di sini juga termasuk kegiatan literasi siswa. Lalu selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Siswa bertanya jawab tentang video yang ditayangkan tentunya mengenai interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama hari. Di sini critical thinking. Lalu siswa menyebutkan nama-nama hari dalam 1 minggu, mengamati beberapa kalimat tentang menyatakan hari yang menggunakan preposisi before and after. Guru lalu membagikan kartu flashcard nama-nama hari kepada siswa dalam proses pembelajarannya. Di sini juga termasuk critical thinking. Lalu selanjutnya siswa repeat after dengan guru. Guru menyebutkan lalu siswa mengulangi apa yang diucapkan oleh guru. Nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Di sini kegiatan literasi. Selanjutnya siswa menjawab pertanyaan secara tertulis dengan nama-nama hari yang sudah tertera di dalam buku teks bahasa Inggris kelas 7. Juga ditambah dengan teks assessment dari guru dipaparkan di papan tulis. Di sini juga termasuk critical thinking. Lalu siswa menuliskan permasalahan dalam menggunakan bahasa Inggris untuk menyebutkan menanyakan nama hari dalam jurnal belajarnya. Jadi jika siswa di sini ada kesulitan, maka siswa diperbolehkan untuk menyebutkan dan menanyakan hal tersebut. Sini disebut juga critical thinking. Lalu kegiatan penutup 15 menit, yaitu guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran siswa. Seperti, well class, you have done a very good job today, bla bla bla. How do you feel during the lesson? Is there anyone want to say something? Lalu guru bersama siswa melakukan refleksi serta menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran pada hari ini.
atau di sini bisa juga disebut dengan creativity. Lalu menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya, yaitu interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama bulan. Untuk kegiatan pendahuluan 15 menit, dengan mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan, mengajak siswa berdoa sebelum belajar seperti biasa, lalu mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya, berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari, yang akan dikembangkan. Lalu menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan, lalu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian, dan mengajak siswa untuk menyanyikan Name of Months. Masuk kepada kegiatan inti, yaitu 60 menit waktunya. Yang pertama, siswa diberi motivasi atau rangsangan memusat perhatian pada topik materi komponen elektronika dengan cara melihat, mengamati, mendengarkan, membaca melalui tayangan yang ditampilkan, yaitu tentang interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama-nama bulan. Di sini siswa menonton atau mengamati video yang ditayangkan di depan kelas yang telah disediakan sebelumnya bersumber dari YouTube, disebut juga dengan kegiatan literasi siswa. Lalu selanjutnya guru memberi kesempatan pada siswa mengidentifikasi sebanyak mungkin yang belum dipahami. Siswa bertanya jawab tentang video yang ditayangkan tentunya mengenai nama-nama bulan. Di sini critical thinking. Lalu selanjutnya siswa menyebutkan nama-nama bulan dalam 1 tahun, mengamati beberapa kalimat, menyatakan bulan yang menggunakan preposisi before and after. Lalu guru membagikan flashcard kepada siswa tentang nama-nama bulan yang sudah disediakan sebelumnya dari Pinterest. Untuk proses pembelajaran, di sini juga disebutkan critical thinking. Lalu selanjutnya siswa repeat after dengan guru. Guru mengucap nama-nama bulan lalu siswa mengulanginya dalam bahasa Inggris. Di sini juga disebutkan kegiatan literasi. Lalu siswa menjawab pertanyaan secara tertulis tentang nama-nama bulan yang sudah ada di buku teks bahasa Inggris kelas 7. Disebutkan juga critical thinking. Selanjutnya siswa menuliskan permasalahan dalam menggunakan bahasa Inggris untuk menyebutkan dan menanyakan nama bulan dalam zona belajar mereka. Disebutkan juga critical thinking. Jadi jika siswa ada permasalahan dalam penyebutan bahasa Inggris mereka bisa diperbolehkan untuk bertanya. Lalu kegiatan penutup 15 menit. Seperti biasa memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Lalu guru dan siswa merefleksikan pembelajaran pada hari itu, menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan atau disebut juga dengan creativity, lalu menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang untuk pertemuan berikutnya. Transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait angka kardinal dan ordinal. Adapun kegiatan pendahuluan 15 menit, lalu mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan supaya siswa tidak bosan, semangat dalam belajar. Lalu mengajak siswa untuk berdoa sebelum mulai pelajaran, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya. Lalu menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Adapun kegiatan inti 60 menit, siswa diberi motivasi rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi komponen elektronika dengan cara melihat, mengamati, mendengarkan, membaca melalui tayangan yang ditampilkan di depan kelas. Tentunya terkait angka-angka ordinal dan kardinal. Di sini siswa mengamati video learning yang ditayangkan di depan kelas yang telah guru sediakan sebelumnya. Siswa juga mendengarkan guru tentang penggunaan preposition in, on, dan at. Sini termasuk kegiatan literasi.
Lalu selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Siswa bertanya jawab tentang video yang ditayangkan, tentunya mengenai interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait angka, ordinal, dan kardinal. Di sini termasuk critical thinking. Lalu siswa repeat after, mengulangi ucapan guru terkait angka ordinal dan kardinal dalam bahasa Inggris. Sini kegiatan literasi. Lalu siswa memperhatikan cara penulisan tanggal, hari, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris yang guru ajarkan di depan kelas. Guru contohkan di papan tulis. Lalu siswa menjawab pertanyaan secara lisan, tertulis tentang angka ordinal dan kardinal. Baik pertanyaan yang dipaparkan oleh guru langsung pada saat itu juga, ataupun pertanyaan yang sudah ada di buku teks bahasa Inggris kelas 7. Lalu siswa bertanya kepada temannya tentang tanggal kelahirannya. Di sini termasuk communication. Jadi ada komunikasi, diskusi antara siswa satu dengan siswa lainnya. Lalu siswa menuliskan permasalahan dalam menggunakan bahasa Inggris untuk menyebutkan dan menanyakan angka ordinal dan kardinal dalam jurnal belajarnya, termasuk critical thinking. Jadi di sini jika siswa ada kesulitan dalam penyebutan, siswa diperbolehkan untuk menanyakannya. Adapun kegiatan penutup 15 menit, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, lalu guru bersama-sama siswa merefleksikan pembelajaran pada hari itu juga dan menyimpulkan mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, creativity. Lalu menyampaikan rencana kegiatan pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Penilaian yang diambil itu ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Adapun penilaian sikap, yaitu diambil dari observasi atau pengamatan guru. Jadi siswa di kelas itu sikapnya seperti apa, di luar kelas seperti apa. Lalu penilaian pengetahuan, tes tertulis. Lalu penilaian keterampilan, praktek, unjuk kerja, proyek atau portofolio. Lalu yang kedua bentuk penilaian, observasi itu dari jurnal guru, tes tertulis itu dari ujian atau penugasan yang ada di kelas, uraian, lembar kerja. Lalu unjuk kerja itu praktek, proyek itu produk. Lalu program tindak lanjut ada 2, remedial dan pengayaan. Remedial, peserta didik yang belum mencapai KKM diberi tugas untuk mempelajari materi kembali dan diberi pembelajaran ulang. Setelah itu guru memberikan ujian ulang kepada siswa. Lalu pengayaan, bagi peserta didik mempunyai nilai di atas KKM, diberi pengayaan berupa tugas mandiri untuk membaca materi terkait yang lebih kompleks. Ada produk atau hasil diskusi, itu aspeknya konsep, kriterianya semua benar, skornya 4, lalu sebagian besar benar, skornya 3, sebagian kecil benar, skornya 2, semua salah, skornya 1. Lalu performansi, aspeknya ada 3, pengetahuan, praktek, dan sikap. Pengetahuan itu kriterianya ada pengetahuan skornya 4, kadang-kadang pengetahuan skornya 2, tidak pengetahuan skornya 1. Adapun yang kedua praktek, kriteria aktif praktek skornya 4, kadang-kadang aktif skornya 2, tidak aktif skornya 1. Lalu yang ketiga aspek sikap, kriterianya yaitu sikap skornya 4, kadang-kadang sikap skornya 2, tidak sikap skornya 1. Adapun lembar penilaian yang terpapar, nomor, nama siswa, performan, pengetahuan, praktek, dan sikapnya, produk, jumlah skor, dan nilai. Catatan, nilai jumlah skor dibagi jumlah skor maksimal dikali 10. Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM, maka diadakan remedial kembali. Mengetahui kepala sekolah dan guru mapel bahasa Inggris. Catatan kepala sekolah. Rancangan pelaksanaan pembelajaran, inovasi yang saya buat, semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.